saya banyak dapat informasi. Di sana itu ada yang disebut dokter, ya. Yang disebut dokter itu dokumen terbang. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu, ya, dia hanya tinggal mengeluarkan dokumen, baru memberikan itu kepada penambang ilegal, hasilnya hasil yang ilegal itu jadi dilegalkan karena dokter. Ini bisa lolos, kenapa? Karena ada juga namanya DAKOR, dana koordinasi. Itu terlibat semua aparat penegak hukum di situ. Mantan anggota DPR RI Sulawesi Tenggara, HM Rusdi Taher SHMH, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kajati Sulawesi Tenggara, Dr. Patris Yusrian SHMH beserta jajarannya yang telah melakukan langkah-langkah berani dan tegas dalam memberantas mafia tambang. Saat ditemui indonesiadaily.co.id di kawasan Gatot Subroto pada Kamis 16 Agustus 2023, Rusdi Taher, yang juga mantan Kajati DKI Jakarta itu mengatakan, langkah-langkah Kajati Sultra tersebut telah mengangkat citra, harkat dan martabat Kejaksaan RI. Rusdi Taher yang saat ini menjabat Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia atau KAI menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah dan negara menertibkan kegiatan tambang ilegal dan mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap semua perusahaan tambang, khususnya di Sultra yang diduga melakukan praktik-praktik ilegal seperti penggunaan dokumen terbang dengan istilah dokter, maupun bermain dengan DAKOR atau dana koordinasi. Saya kira kita dengar semua pemberitaan di mana-mana bahwa saat sekarang ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Dr. Patris Yusrian SH sekarang boleh dikatakan gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk kejahatan di bidang pertambangan. Jadi dijadikan sebagai tindak. Saya kira langkah-langkah ini termasuk langkah-langkah yang berani, dan oleh karena itu saya selaku mantan anggota DPR RI yang pernah mewakili Sultra selama 10 tahun, ya, memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi atas perannya di dalam melakukan penegakan hukum, terutama dalam memberantas mafia tambang. Nah, ini sebenarnya harus diikuti oleh para jaksa-jaksa tinggi yang lain, ya, terutama di daerah-daerah di mana ada tambang. Ya. Tapi saya pernah dengar bahwa sekarang juga Kalimantan sekarang mulai. Tetapi menurut saya bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Sekarang bagaimana cara efektif untuk memberantas mafia tambang baik di Sulawesi Tenggara maupun di daerah lain. Saya menyarankan, ya, saya juga ini mantan Kajati, saya 3 kali jaksa tinggi. Saya menyarankan kepada jajaran kejaksaan agar tindak pidana korupsi di bidang pertambangan, kalau memang betul-betul ingin memberantas illegal mining di negara kita, maka menurut saya pertama siapapun yang terlibat di dalam mafia tambang ini harus ditindak tanpa perlu pandang bulu. Itu satu. Yang kedua, bahwa karena kejahatan pertambangan, ya, kita lihat mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung yang di dalam kasus CVO, ya, yang mengatakan bahwa keuntungan karena keuntungan ilegal itu yang menikmati adalah perusahaan. Oleh karena itu menurut saya jangan hanya pengurus perusahaannya saja yang dijadikan tersangka, ya, seperti direksi atau komisaris. Akan tetapi yang perlu dijadikan tersangka juga adalah jadikan perusahaan mereka itu sebagai kejahatan korporasi, ya,
Karena dengan demikian kejahatan korporasi, maka perusahaannya juga yang harus jadi tersangka. Jadi kapok dia, ya. Kemudian yang ketiga, bagi para perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, kalau perlu cabut semua iupnya itu, tidak peduli siapa yang punya, ya. Ya, kita tahu semua siapa sih yang di belakang mereka itu, ya. Apalagi saya ini mantan anggota DPR, saya tahu semua. Saya banyak tahu lah tentang Sulawesi Tenggara itu. Siapa yang punya tambang ini, siapa punya tambang itu, siapa backing dan sebagainya. Oleh karena itu saya minta Kejaksaan Tinggi tidak usah takut siapa yang membackingi, ya. Hajar aja semua. Jadi saya juga minta agar langkah-langkah kejaksaan, langkah-langkah penegak hukum di dalam memberantas mafia tambang perlu didukung oleh kita semua, perlu didukung oleh seluruh rakyat, ya. Karena tanpa dukungan dari rakyat, tanpa dukungan dari semua pejabat dan sebagainya, ya, karena nanti yang satu suruh berantas, yang satu membacking. Nah, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Kajati Sultra itu perlu diapresiasi. Ini kader yang baik, saya kenal baik ini anak, ya. Dia masih muda, mungkin jaksa tinggi paling muda seluruh Indonesia, baru umur 50-an, 51, ya. Mudah-mudahan karirnya nanti baik, dan yang jelas bahwa dia memiliki integritas yang cukup, ya. Karena profesionalisme itu penting bagi kejaksaan di dalam menegakkan hukum, agar langkah-langkahnya semua bertindak secara profesional. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah integritas. Kalau seorang penegak hukum yang memiliki integritas yang tinggi, maka kita harapkan negara ini akan baik. Jadi saya kira berantaslah ini mafia tambang, jangan kasih kendor. Saya banyak dapat informasi. Di sana itu ada yang disebut dokter, ya. Yang disebut dokter itu dokumen terbang. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu, ya, dia hanya tinggal mengeluarkan dokumen, baru memberikan itu kepada penambang ilegal, hasil yang ilegal itu jadi dilegalkan karena dokter. Ini bisa lolos, kenapa? Karena ada juga namanya DAKOR, dana koordinasi. Itu terlibat semua aparat penegak hukum di situ. Usut semua hasil daripada illegal miningnya itu, ya. Kejar semua orangnya, dan yang lebih penting juga kejar juga siapa yang menjadi backing daripada perusahaan-perusahaan tambang itu. Banyak sekali perusahaan yang terlibat, ya. Itu kan yang diketahui. Sama saja korupsi, ya. Betapa banyaknya korupsi yang terjadi di negara kita. Itu kan yang baru ketahuan. Yang tidak ketahuan bagaimana? Sama juga di dalam bidang pertambangan. Itu kan yang sekarang ditangani, baru yang ketahuan, tapi yang tidak ketahuan jauh lebih banyak daripada itu. Saya ini menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, ya. Dan saya sebagai mantan anggota DPR RI yang pernah mewakili Sultra, ya, merasa gampang gitu, ya. Kok bisa daerah kita, daerah yang begitu makmur, bisa seperti ini, ya. Oleh karena itu menurut saya justru para anggota-anggota DPR itu harus bersuara yang keras. Tetapi disinyalir bahwa mereka tidak melakukan itu karena diduga, ya. Karena diduga mereka juga memiliki atau menyamarkan hartanya melalui perusahaan-perusahaan tambang, ya. Kalau mau ditelusuri, ini masyarakat yang ngomong, Bapak, itu kan mereka pada punya perusahaan tambang. Kalaupun toh bukan atas nama dia, itu atas nama keluarganya
atau atas nama orang lain yang mengatasnamakan itu. Saya tidak punya beban moral untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena saya ini walaupun mantan anggota DPR RI, saya tidak pernah minta-minta iup. Ya. Tidak ada. Ya. Saya yang seperti hal-hal seperti ini yang harus kita bersihkan. Artinya tindakan kejahatan bukan untuk memberantas seluruh usaha tambang. Akan tetapi yang memang pengusaha tambang yang benar itu harus benar-benar dilindungi, ya, biar mereka berjalan sesuai dengan norma-norma bisnis yang baik. Akan tetapi terhadap perusahaan tambang, ya, yang baik yang kecil maupun yang besar, akan tetapi kalau dia melakukan tindak pidana, jangan jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, saya juga titip pesan, jangan hanya Kajati, tapi seluruh staf Kajati Sulawesi Tenggara, seluruh jajaran Kajati Sulawesi Tenggara, maupun jajaran Kajati di daerah-daerah lain, bersatu padu untuk mendukung tindakan pemberantasan itu. Ya, karena kalau solid, ya, harus satu suara, ya. Jangan ada yang mau memberantas, ada juga yang main kong kali kong. Ya, kan itu bisa saja terjadi. Tapi saya optimis bahwa di bawah kepemimpinan Pak Burhanuddin yang sekarang ini jadi Jaksa Agung, itu akan merembes ke bawah sehingga para anak buahnya juga berani. Nah, ini satu iklim baik di Republik kita sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia betul-betul menunjukkan dirinya sebagai penegak hukum yang dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu, kenapa mereka susah diberantas? Karena backingnya juga kuat. Ya. Oleh karena itu perlu political will dari presiden, political will dari pemerintah untuk benar-benar akan memberantas mafia tambang. Tanpa political will, tanpa political commitment, maka percuma kita bicara mengenai pemberantasan mafia tambang di Republik.